kita situasi dalam untuk membangun terus ya pendidikan ini, baik sumber daya manusia maupun saran dan prasarana. Nah, untuk saat ini SMP 2 sampai sejauh mana, Bang? Ya, alhamdulillah SMP 2 ini selama saya memimpin ya berjalan kurang lebih 1 tahun ini, Pak. Alhamdulillah kami sudah mulai menata dengan baik bersama dengan kawan-kawan guru kita sekolah ini. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai tertata. Ya, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memajukan sekolah kita terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di SMP 2. Kemudian hal-hal lain juga terkait kegiatan ekstrakurikuler juga berjalan dengan baik di SMP Negeri 2 Arus Selatan ini. Termasuk juga saat ini kita mempersiapkan sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah kami sudah bersama dengan tim mempersiapkan itu, dan ini tinggal istilahnya ini hal-hal lain yang perlu dilengkapi lagi di sekolah kita. Mungkin ada pembenahan masalah penamaan tanaman, pohon dan sebagainya terkait dengan adiwiyata tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat program yang menjadi prioritas SMP 2 ini apa sebenarnya, Pak? Nah, ini SMP Negeri 2 Arus Selatan ini sejauh ini kami masih membicarakan dengan kawan-kawan guru kita. Ya, mungkin tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah yang memang menjadi sekolah unggulan di tempat kita, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci Barat, Pak ya. Nah, jadi tetap kita mengedepankan prestasi siswa kita, entah itu di akademi, non-akademi. Nah, alhamdulillah juga SMP Negeri 2 ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah kabupaten kita, Kabupaten Kerinci Barat. Nah, kalau kita bicara siswa, berapa jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Siswa kita untuk sementara ini yang terdata di data Dapodik sekolah kita itu 856 siswa. Kalau rata-rata siswanya berasal dari mana aja, Bang? Nah, inilah SMP Negeri 2 ini karena letaknya ini persis di tengah-tengah kota, jadi dari setiap wilayah bisa masuk ke sini dari beberapa penjelasan yang menjadi kendala sekolah itu apa, Bang? Nah, saat ini kita adanya masih bangunan-bangunan ruangan kita yang memang mestinya harus sudah diperbaiki, namun terkendala dari dana sekolah kita yang memang tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Nah, ini makanya ini kita mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan juga ke pemerintah daerah, dalam hal ini bupati kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Ini bisa diperbaiki ruang kelas yang memang ini ruang lama yang harus kita benahi. Nah, kemudian juga ada usul kita untuk penambahan ruang kelas baru, karena memang kita melihat keinginan masyarakat kita yang sejak tahun kemarin banyak yang berkeinginan ingin bersekolah di SMP Negeri 2 Arus Selatan ini. Jadi karena kota tidak mencukupi gitu. Iya, itu. Jadi sampai kita menggunakan saat ini ruang laboratorium IPA saat ini. Oh, Bang, kalau boleh tahu, Bang, program program permohonan untuk pengajuan proposal itu sejak kapan, Bang? Nah, ini kemarin sudah kita buat dari bulan Maret itu. Nah, sudah kita susun bersama tim kita, anggaran-anggaran yang memang diperlukan untuk baik itu rehab maupun juga untuk penambahan ruang kelas baru. Ini apakah cukup urgen atau prioritas atau bagaimana, Bang? Sangat prioritas. Oke. Jadi memang sangat kita perlukan untuk saat ini. Oke. Jadi memang kami pantau kemarin itu saat pembelajaran, begitu hujan turun itu luar biasa tetap kita. Supaya anak-anak belajarnya tidak terganggu gitu. Terganggu. Jadi untuk mencari kenyamanan anak siswa untuk belajar, paling tidak prioritas yang menjadi harapan bisa terkabul gitu. Bisa terkabul. Ya, Oke, Pak. Ya.
Ini tidak bisa kita ganti plafonnya, ya karena memang atapnya memang harus diganti. Oh iya. Rehab total. Ini ruang belajar. Ruang belajar ini. Belajar kelas 9. Wih, prihatin sekali di tengah kota Ya, begini, Pak. Makanya sampai dalam kelas. Panggilan untuk Nabil kelas 8E harap segera ke tiket. Nabil kelas 8E harap segera ke tiket, ada titipan orang tua. Prihatin sekali. Oh, Ini yang sempat kita perbaiki kemarin juga. Cuma karena atapnya bocor, ya kembali. adanya sekolah yang mana sekolah ini juga merupakan favorit ya Dekobar SMP 2. Ini sekolahnya kelihatannya Dekan sudah memprihatinkan. Bagaimana kira-kira menyikapi? Pada prinsipnya kita dari Komisi A memang tidak cuma salah satu sekolah saja, tapi semua sekolah kita perhatikan. Tapi kembali pada poin kita mencari adalah di mana titik yang prioritas dulu. Prioritas mengingat semuanya kembali kepada anggaran yang ada di Kabupaten Taring Barat. Pada prinsipnya kita terus meningkatkan fasilitas dan sarana dalam dunia pendidikan, apalagi di dalam kota. Fokus kita hari ini juga dunia pendidikan, sarana-sarana yang ada di perdesaan atau wilayah-wilayah yang terpencil. Nah, tapi kita juga melihat di SD 3 baru, Bang. Ini kan merupakan ikon. Ini di pinggir jalan. Tapi sekolah itu kan juga gapuranya juga tidak ada. Nah, sampai sejauh mana menyikapi ini? Sebenarnya kalau terkait dengan SD tersebut, kemarin kita juga sudah menerima ada proposal yang sudah masuk, tinggal kita sampaikan semuanya punya mekanisme, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Nanti juga insya Allah kita akan tinjau secara langsung. Oke, makasih, Bang.